السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، حياكم الله تعالى. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. Mengawali kajian kita pada malam hari ini masih bersama dengan kitab Durusun Minal Qur'anil Karim, pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari Al-Qur'anul Karim. Di fadilati Syekh Al-Allam Al-Faqih Al-Usuli Syekh Saleh Ibn Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa matta'ahu Allah bis-sihhati wal afiyah. Semoga Allah menjaga beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan untuk beliau, jazakallahu khairan. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yang mana sebelumnya sudah kita selesaikan dari tafsir Al-Fatihah, dan insyaallah nanti di akhir, di penghujung kajian ini, sebagaimana saya sampaikan di kemarin, nanti ada mungkin anak pengen mendengar bacaan dari salah satu ikhwah, satu atau dua atau tiga yang membacakan surat Al-Fatihah, sekaligus untuk diperhatikan oleh semuanya, sekaligus kita perbaiki kalau ada yang perlu diperbaiki bacaannya. Anak pengen tahu antum, bacaan antum. Kalau antum kan sudah tahu bacaan saya insyaallah, dan anak juga pengen tahu tentang bacaan antum. Ya, kita saling take and give, al-akhdhu wa rad, kita saling meminta, kita saling mengambil istifadah satu dengan yang lainnya. Nah, insyaallah pada dars tsalits dari kitab ini, pelajaran yang ketiga dari kitab ini, Syekh akan membahas tafsirul ayatil 20 al-awwal min surat Al-Baqarah. Beliau akan membahas ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu 20 ayat pertama dari surat yang mulia ini. Ikhwani barakallahu fikum, surat Al-Baqarah urutannya adalah surat yang kedua yang termaktub dalam Al-Quran Al-Karim, Kitabullah Azza wa Jalla. Dinamakan surat Al-Baqarah karena di dalamnya ada cerita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya sebuah kisah, dan di kisah tersebut, di cerita tersebut ada disebut namanya Baqarah, sapi betina. Yang ini berhubungan dengan Bani Israel yang mana mereka
sebenarnya cuma diminta untuk menyembelih sapi betina begitu saja. Karena mereka punya hajat, ada sesuatu yang mereka inginkan, akhirnya mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Hajatnya yaitu ingin tahu siapa yang membunuh salah seorang dari mereka, dan itu bisa dihidupkan dengan menyembelih sapi betina. Perintahnya seperti itu saja. Tapi karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting sebenarnya, yang tidak bermanfaat, bahkan pertanyaan ini menyusahkan mereka sendiri. Hampir-hampir mereka tidak mampu melaksanakan penyembelihan sapi yang syaratnya datang dari mereka sendiri. Sebenarnya yang membuat susah adalah mereka sendiri. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Nah, di situ ada cerita tentang sapi betina, makanya Allah Subhanahu wa taala namakan surat ini dengan surat apa? Al-Baqarah. Saya tidak akan banyak cerita tentang kisah Bani Israel dengan sapi betina. Anda bisa buka sendiri dalam surat Al-Baqarah di juz yang pertama. Masya Allah, dan sebenarnya banyak pelajaran di situ juga. Banyak sekali pelajaran di situ juga yang perlu dijadikan perenungan buat kita semuanya. Tapi bukan di situ yang kita bahas. Kita cuma 20 ayat yang pertama saja. 20 ayat yang pertama saja. Hadhihi as-surah, surat Al-Baqarah ini surat yang amat sangat agung. Surat Al-Baqarah ini adalah surat yang amat sangat mulia, yang mana di dalamnya mencakup ilmu yang amat sangat banyak. Di antaranya ilmu akidah. Allah sebutkan tentang tauhid, haknya Allah, tentang kesyirikan yang mana itu bertentangan dengan dakwahnya Rasulullah dan dakwahnya Musa dan dakwahnya para nabi, dan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ahkam, dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah menyebutkan banyak tentang hukum, tentang puasa, tentang sholat, tentang zakat di dalam surat Al-Baqarah ini. Jika sekilas tentang haji, meskipun itu kisah dari dibangunnya Ka'bah pada zamannya Nabi Ibrahim bersama putranya tercinta Ismail alaihi wassalam, yang jelas Masya Allah dalam surat Al-Baqarah ini banyak sekali hukum-hukum syar'i, juga masalah haid. Dalam masalah haid seorang wanita, masalah nikah, juga sekilas disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Hutang piutang, haramnya riba, ini semuanya disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Wa qasas, dan juga dalam surat Al-Baqarah banyak cerita. Di antaranya cerita Nabi Musa alaihissalam beserta dengan umatnya, Ibrahim alaihissalam dengan putranya alaihi wassalam, wal umam as-sabiqah, dan umat-umat yang terdahulu. Ini makanya para sahabat yang mulia seperti Abdullah bin Umar, beliau menguasai surat Al-Baqarah. Menguasai dia, menghafalnya, memahami tafsir dan kandungannya secara terperinci. Terutama ayat-ayat yang berhubungan dengan ayatul ahkam, ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum-hukum syar'i, dikuasai benar oleh Umar bin Khattab selama 8 tahun. 8 tahun masih surat Al-Baqarah. Sekarang ini anak-anak, Masya Allah, anak-anak kita 1,5 tahun dah hafal Al-Quran.
Tapi beda cara menghafal kita dengan para sahabat. Beda. Mereka menghafal bukan hanya sekedar menghafal ayat, tapi mereka juga mendalami ilmunya, memahami kandungannya, mengamalkan, mendakwahkannya. Kok sudah seperti itu baru menguasai. Nanti kita akan sebutkan riwayat dari para sahabat. Sehingga para sahabat yang ikhwan, di antara mereka yang mengatakan, man hafidha surat al-Baqarah jalla qadruh. Barang siapa di antara kita ini, man hafidha minna surat al-Baqarah jalla qadruh, orang yang menghafal surat al-Baqarah di antara kami, maksudnya di kalangan para sahabat, itu Masya Allah, dia derajatnya itu luar biasa di hadapan para sahabat yang lainnya. Maksudnya menghafal ini karena dia otomatis jadi seorang yang alim. Menguasai surat Al-Baqarah bukan cuma menghafal aja. Yang dimaksud oleh para sahabat bukan hanya sekedar menghafal, tapi menguasainya tadi, yang saya jelaskan tadi. Makanya jalla qadruhu, amat sangat tinggi, agung kedudukannya di mata sahabat yang lain. Ada sebuah riwayat yang sahih insyaallah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dengarkan ya ikhwan, ini motivasi dorongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada umatnya, untuk mempelajari surat Al-Baqarah. Apa sabda Rasulullah SAW? Ta'allamu surat Al-Baqarah. Ta'allamu surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Hadis yang insyaallah riwayatnya sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Buraidah radhiyallahu taala an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajarilah surat Al-Baqarah. Pelajarilah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya mempelajari surat Al-Baqarah ini adalah keberkahan, dan meninggalkannya adalah sebuah kerugian. Ini yang terakhir, wala yastati'uha al-batalah. Ini penting sekali di sini. Dan surat Al-Baqarah ini tidak mungkin dikalahkan oleh syaitan dengan antai-antainya. Syaitan baik dari manusia ataupun dari jin. Manusia seperti penyihir, ini syaitan juga. Tidak mungkin mampu syaitan dengan bala tentaranya, si penyihir dengan sihirnya bisa menaklukkan surat Al-Baqarah. Tidak mungkin. La yastati'u al-Baqarah, kata Rasulullah SAW, dan tidak akan mungkin dikalahkan oleh syaitan surat Al-Baqarah. Makanya dari sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, semoga Allah menjaga beliau. Beliau sisipkan 20 ayat pertama dari surat Al-Baqarah untuk dikaji, untuk dipelajari. Dan ternyata 20 ayat pertama ini Masya Allah ajib, luar biasa. Dan anda tidak tahu apakah antum itu pernah merenungi 20 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. Wallahi ya ikhwan, azim jiddan. Penting sekali untuk diketahui seorang muslim, apalagi mukmin. Penting sekali untuk direnungi 20 ayat itu. Kenapa? Karena kok kita tidak paham, kok kita salah memahami, atau kita tidak mengindahkan 20 ayat pertama ini. Bisa jadi kita salah melangkah. Bisa jadi juga kita termasuk dari golongan orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam yang disebutkan
dalam 20 ayat pertama atau 13 ayat dari 20 ayat dari surat Al-Baqarah. Ngeri, terutama itu ketika membahas masalah kemunafikan. Nah, dan juga Rasulullah SAW menyebutkan dengan keutamaan surat Al-Baqarah, dan ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dengarkan oleh saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah. Dengarkan sabda Rasulullah SAW dengan penuh keyakinan. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yafirru minal baiti allati tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari. Sesungguhnya syaitan itu akan kabur keluar dari rumah yang mana di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Akan menjauh. Syaitan itu akan menjauh dan tidak dekat-dekat dari rumah yang dibacakan, bukan ditempel ya. Dibacakan surat Al-Baqarah. Bukan ditempel, maaf. Ayat kursi dari surat apa? Al-Baqarah. Tapi tidak ada manfaatnya ayat kursi ditempel di tembok. Karena bukan itu yang bisa mengusir setan. Yang mengusir setan adalah apa? Dibacakan. Ada dalam riwayat disebutkan, dan insyaallah riwayatnya sahih, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu juga bisa mengusir setan dari rumah. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini juga bisa mengusir setan. Diriwayatkan salah satu ayam setan itu gak dekat itu 3 hari dari rumah yang dibacakan 2 ayat terakhir. Dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini disunnahkan untuk dibaca, dianjurkan untuk dibaca kapan? Sebelum tidur. Apalagi yang dianjurkan dibaca sebelum tidur? Al-Kafirun. Allah alam Al-Kafirun. Surat Al-Ikhlas. Al-Mu'awwidataini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mu'awwidataini itu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidataini, 3 surat pendek terakhir itu dari Al-Qur'an. Dibaca 3 kali. Ada doa yang lainnya juga. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Dan doa-doa yang lainnya. Dan juga Rasulullah SAW sebelum tidur membaca, selain ini membaca surat Al-Ahzab dalam riwayat yang sahih. Dan juga beliau membaca surat Al-Isra. Al-Isra itu 1,5 juz lebih. Al-Isra ini setengah juz lah. Al-Ahzab lihat aja berapa halamannya.
Surat As-Sajdah 3 halaman. Apalagi dibaca surat Al-Mulk 3 halaman juga. Kapan tidurnya? Baca Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu, antum surat apa yang baca ikhwan? Dari 4 surat yang Anda baca ini yang biasa kita baca, paling tidak kita baca surat Al-Mulk yang paling pendek. 30 ayat kata Rasulullah SAW yang bisa menjaga kita dari siksa kubur. 30 ayat taqina min adzab kubur. Hadisnya Muslim. 30 ayat yang bisa menjaga kita dari siksa kubur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum baca surat tiap malam. Coba tiap malam. Sebulan terus tiap malam 4 surat hafal antum. Insyaallah. Tiap malam 30 kali berarti di bulan. Atau 40 hari dibaca. Lama-lama hafal antum. Hafal antum. Insyaallah. Tayyib. Jadi untuk mengusir syaitan dari rumah, bacakan surat Al-Baqarah. Dan 2 ayat terakhir tadi ada dalam surat Al-Baqarah. Ayat kursi ada dalam surat Al-Baqarah. Allahu Akbar. Makanya surat Al-Baqarah jadi surat yang agung. Karena di dalamnya ada ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Wa makna ta'allumiha wa akhdhiha, kata Syekh, maksud dari mempelajari surat Al-Baqarah maksudnya apa? Tadi kan ada perintah ta'allamu surat Al-Baqarah, pelajarilah oleh kalian surat Al-Baqarah. Apa yang dipelajari? Apanya? Kata beliau ta'allumu qira'atiha 'ala al-wajhi sahih. Ini tolong nih urutan pertama, mempelajari tata cara bacanya yang benar. Yang benar itu bukan cuma panjang dan pendeknya, tajwidnya, ikhwa, idgham, gunnah, iqlab tepat, gunnahnya pas, panjang pendeknya, yang panjang 2 harokat 2 harokat, yang lebih dilebihkan, yang pendek nggak boleh dipanjangkan, apalagi yang pendek dipanjangkan merubah makna. Sudah, ini sudah khata fahish, kesalahan yang fatal, aib. Kok seorang katanya thalibul ilmi baca Al-Quran kok sampai salahnya panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, itu aib. Ini salah yang fatal. Kalau gunnahnya kurang mantap gitu mungkin tidak aib, ikhfa'nya masih kurang pas gitu mungkin masih ditolerir, ya untuk belajar. Tapi kalau panjang dipendekkan, pendek jadi panjang, ini la haula wala quwwata illa billah. Aib akhi, jenggotnya panjang, celananya cingkrang, masya Allah, kayak celana jogger, iya, tambah aib. Kok sholat celananya ketat gitu, baca Al-Qurannya beleka-beleku, waduh, mengumpulkan banyak sifat yang buruk. Baca Al-Fatihah aja nggak benar, masya Allah, jadi ustaz malu. Makanya nggak cuma surat Al-Baqarah, semua surat, bahkan surat Al-Fatihah harus benar bacaannya. Ini pertama. Pak Bro habis kajian ini nangis Pak. Yang umurnya sudah 60, 70 nggak belajar Al-Qurannya nggak benar, nangis Pak. Minta ampun pada Allah, berdoa, ya Allah jangan cabut nyawaku sebelum bacaanku benar. Nanti kalau udah benar siap-siap untuk siap-siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini anak-anak yang teman-teman yang sudah lama ngaji. Makanya udah saya sampaikan yang jauh-jauh hari. Harus jadi kita itu ngaji. Ngaji itu harus jadi. Sekalian basah sudah, kita mandi sekalian sudah. Harus jadi. Harus benar-benar kita belajar. Gak bisa setengah-setengah. Harus ada hasilnya. Tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Meskipun susah. Iya. Nafalku susah. Tidak mudah. Betul. Anak percaya. Tapi harus sungguh-sungguh. Memang begitu menuntut ilmu syar'i. Ikhwan yang sudah lama ngaji. Jangan cuma sekedar ngaji. Tapi harus benar-benar ada progres. Dapat apa anak? Apa selanjutnya? Di gridnya ditingkatkan. Gridnya, kualitas diri kita itu ditingkatkan. Apa yang bisa? Apa yang skill yang saya miliki? Anak bisa baca Al-Quran bagus, alhamdulillah. Tingkatkan lagi, mulai menghafal. Hafal sudah maunya 30 juz sudah menghafal, masya Allah, barakallahu fikum. Tingkatkan lagi, ambil sanad. Ngambil apa? Sanad. Begitu terus. Sudah punya sanad, qiraah Hafs dan Asim, masya Allah, dengan sanad yang paling tinggi di Indonesia semuanya. Sanad yang paling tinggi dari Syekh Abdul Karim Al-Jazairi umpamanya. Sudah dapat, masya Allah, bahkan dapat juara 1 seluruh Indonesia, masya Allah. Dapat penghargaan dari Saudi Arabia, Raja Salman, masya Allah. Duit 60 juta plus haji, plus. Tamu undangannya raja. Apa yang ditingkatkan? Qira'atul sabah. Belajar qira'ah sabah. Begitu terus. Ini dari segi baca Al-Quran. Ini dari segi ilmu Al-Quran. Belum hadis, belum. Makanya berat. Tidak bisa kita main-main sambil lalu, sambil megang HP, sambil chat kita dengerin kajiannya Ustaz. Tidak bisa kayak gitu. Makanya kalau ngaji bener. Kalau perlu di silent, dimatikan, di offkan HP, jangan. Tidak jelas tanya sama Ustaz. Tanya itu gak mesti harus di majelis. Ustaz keluar apa, selesai kajian antara adzan dan iqamah bisa ditanyakan. Catat, hafalin. Apa yang disebutkan tadi, catat, hafalin, begitu. Harus jadi kita. Habis itu, habis melajari bacaannya, wa ma'rifatu ma'aniha wa tafsiriha, mempelajari makna, kandungan maknanya dan tafsirnya. Laisa al-mujarradu wa laisa al-muradu bi mujarradil qira'ah atau mujarradil qira'ah. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW diturunkannya Al-Quran ini, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma kita pandai membacanya. Ini tolong dicamkan benar-benar. Masya Allah, suaranya indah, sari tilawahnya, masya Allah, mantap. Gak cuma ini, bukan itu tujuan utamanya Allah turunkan Al-Quran. Tapi untuk diamalkan, untuk dipelajari kandungannya, direnungi tafsirnya, maknanya, diresapi, dipahami, diamalkan. Ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kita bisa mengamalkan kalau kita tidak paham? Makanya harus dipahami dulu. Nah, bukan cuma sekedar baca. Bahkan dalam hadis yang sahih, hadis ini berat sekali. Hadis ini menurut saya di antara hadis-hadis yang paling berat yang pernah saya dengar. Banyak ya hadis-hadis yang berat itu banyak. Maksudnya masya Allah ya, ini takut kita ya.
Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uhum." Kebanyakan para munafik dari umatku adalah di kalangan para qori'-qori'nya. Di kalangan para qori'-qori'nya. Maksudnya orang-orang yang ahli Al-Quran, orang yang paling dekat dengan Al-Quran, hari-harinya bersama Al-Quran, bahkan setiap hari ada khataman Al-Quran. Yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW ini, kata Rasulullah SAW, kebanyakan orang-orang munafik dari umatku ini dari kalangan qurra, orang-orang yang menguasai Al-Quran. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Iya, hanya sekedar mereka menguasai bacaan saja, ikhwan, tapi jauh sekali amalnya, jauh panggang dari api, jauh sekali antara langit dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia hafal, antara langit dengan sumur. Kok dengan bumi kurang dalam, tak jauh lagi sumur. Sumurnya sumur bor yang 100 meter itu. Ana pernah diundang waktu dulu masih jadi santri di Gontor. Tahu Gontor? Kotor di Gontor itu. Tempat yang kotor, makanya disingkat Gontor. Itu benar, sebelum jadi pondok dulu tempat masalah maksiat di situ. Makanya dirubah. Ada pondok cabangnya ada di Nganjuk. Pondok cabangnya ini yang membangun Bapak Haji Harmoko. Masya Allah. Pak Harmoko tahu kan? Menteri Penerangan di Orde pada zamannya Pak Harto. Bangun pondok megah sekali, 6 hektar full dengan bangunan megah sekali. Saya nyantri di situ. Yang jelas tahun 1998 geger itu, soal sudah geger yang jelas Indonesia sudah lama. Beliau juga kena juga fitnahnya. Akhirnya minta santri untuk khataman Al-Quran. Masya Allah. Dikirimkan pahalanya untuk beliau gitu. Undang kiai dari Tambat Beras dari Jombang. Buta orangnya. Buta. Subhanallah. Buta. Khatamannya itu seingat anak, seingat saya, mulai habis sholat isya sampai kurang lebih jam 1-an malam selesai ya 30 juz. Anak itu gak bisa ngikuti. Anak paling langsung tembak yang terakhir, ayat yang terakhir. Ya alamun, tatakun, yang terakhir gitu tuh saya nembaknya. Gak bisa ngikuti, saking cepetnya baca. Sudah menonton di luar kepala kayak Al-Fatihah. Selesai khataman, Masya Allah, minta rokok dia. La haula wala quwwata illa billah. Di rokok ini, Masya Allah. Saya alhamdulillah fitrahnya baik. Waduh, masih fitrahnya baik kita ini. Santri, rokok bayu. Rokok bano, bahasa Perancis. Iyo, Masya Allah. Bano yo, Masya Allah. Jadi kita ngobrol sendiri sama teman-teman ini. Lepas begitu, Masya Allah. Break dulu, minta break sebentar merokok nih, Masya Allah. Anak ingat diri, Masya Allah. Baca hadisnya Rasulullah SAW.
dan bicaranya itu asal, bukan bicara nasihat apa ya, galak, omongannya kasar. Kita dengar sendiri kayak gini, Ustaz. Masya Allah. Banyak di antara para qurra ini, Masya Allah, memperjualkan Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harga yang murah. Ada acara khataman apa, datangkan hafidz Quran 10 juta sehari khatam. Orang-orang kayak seperti ini ya, setiap hari khataman kayak gini, Masya Allah, makanya hafalannya kuat ya. Ya habis selesai ya selesai. Amal perbuatannya jauh dari apa yang dia hafal. Sikap dan perilakunya sehari-hari tidak mencerminkan sebagai seorang yang hafal Al-Quran. Bahkan saya temui sendiri orang hafal Quran jadi dukun akhirnya. Dia kalau dimintai amalan-amalan cepat sekali, tulis ayat apa, amalkan ini, baca sekian kali. Anak pernah bisulan ini wajah saya malu, sini bacain ayat ini. Wa yas'alunaka 'anil jibal qul sayansifuha rabbi nasfa. Saya dengar sendiri dikasih amalan-amalan seperti ini. Orang yang kena bisulan dikasih amalan biar bisulnya itu pecah dan sembuh. Dukun nih. Biar kebal pakai ini pakai itu. Apa Al-Quran dia? Nah, kita cukupkan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, saya tadi baca surat Al-Fatihah di sana. Tidak ada yang diingat. Sebenarnya Allah jelas walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Saya baca dia bisa mengerti apa? Iman. Tidak ambil semuanya pelajaran yang amat sangat penting sekali. Tapi ini kita menghafal Al-Quran. Baik, ya akhi, insya Allah seandainya jadwal untuk nonton segi 4 perusak umat. Bahasa saya tampil baik. Apa yang saya tampil baik? Karena hampir 1 bulan ini atau lebih, jadi hampir saya itu error. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah berikan pilihan yang baik. Ternyata tenang sekali gak apa-apa. Kalau Allah menyayangi, tidak terganggu. Semoga saya bisa bertahan. Semoga saya kuat terkait dengan HP ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Bisa nanti saya ngurusin anak. Saya ngapal sama mereka, duduk ngurusin mereka, ikut ngapal. Masya Allah. Saya berharga sekali. Langsung berharga sekali waktu saya Al-Quran bersama anak-anak. Ada anak saya panggil, coba memang saya setelah minggu saya tidak bawa HP dan HP ini luar biasa. Wallah sebenarnya semua harus bahwa kemaluan itu luar biasa. Orang cerai gara-gara HP, orang tersindir gara-gara HP, orang bunuh orang gara-gara HP. Tidak ada pengendalian narkoba kelas internasional. Habis
Ada gerumnya. Bisa walaupun dengan pagi-pagi sudah Masya Allah kamu tidur di tiap hari, belum pikir habis, belum pikir terbangun di malam hari bukannya berzikir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini doa mustajab wa in shalla tuqbal salatu. Kata Rasulullah SAW, orang yang terbangun di malam hari kemudian baca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, dia berdoa Allah kabulkan ibadah. Kalau dia sholat, wudhu sholat, diterima sholatnya. Hamba bangun itu kalau dia berarti luar biasa yang capek. Otak manusia itu secara berarti. Jadi bahasa-bahasa ini ada tali di sini. Kita ini kemana sampai jalan maksimal jalan bersama. Boleh coba kurangi waktu, jangan sama Allah. Wallah sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan. Bacanya sambil dilihat terjemahannya, menghafal sambil paham. Allah enak sekali. Enak. Nanti kalau sudah nyaman, waktu kosong bisa ramai, jangan lupa lagi, tidak pikir dari ini. Allah berdoa. Tahu kita lagi. Ya Rasulullah SAW membacakan mereka kepada mereka. Mereka juga mengikuti dan sampai menghafalnya. Ini talaki. Belum ada yang mushaf. Belum ada Al-Quran tertulis pada zamannya Rasulullah SAW, kecuali tertulis dalam lembaran-lembaran tulang, lembaran-lembaran batang-batang kurma, lebah kurma. Dan ini gak semuanya punya. Paling para penulis wahyu saja, seperti Utsman bin Affan. Ada pun yang lainnya sudah mengandalkan hafalan, mendengar dari Rasulullah SAW dihafal, diulangi dia. Mereka mengatakan dulu kami belajar mengambil Al-Quran dari Rasulullah SAW tidak lebih dari 10 ayat. Tidak lebih dari 10 ayat. Kita pelajari, kita menghafalnya, kita pelajari, kita pahami, cara bacanya pun juga mereka membacanya seperti bacaannya. Beliau-beliau ini para sahabat membacanya seperti bacaannya siapa? Rasulullah SAW. Seperti bacaannya Rasulullah SAW. Bagaimana mengucapkan A, bagaimana mengucapkan U, I, semuanya diikuti. Makanya sekarang ada namanya sanad qiraah dengan apa? Sanad. Dan ini berat wallahi. Sampai Rasulullah SAW cara baca Al-Quran yang benar, riwayatan dan bacaan, sampai ke Rasulullah SAW dengan sanad. Masya Allah prosesnya. Allahu Akbar. Saya pernah tahsin sama ustadz yang punya sanad. La ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu dalam satu majelis itu enggak benar a'udzubillah kita. Jadi majelisnya adanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum baca bismillahirrahmanirrahim, belum alhamdulillah. Ternyata enggak sederhana baca. Para sahabat juga begitu, mereka pelajari ini qiraah, dia pahami, mereka hafal, mereka amalkan 10 ayat ini. Dan mereka nggak minta tambahan kepada Rasulullah SAW sebelum diamalkan itu, sebelum dipahami dengan sepaham-pahamnya, dengan sebenar-benarnya pemahaman, kemudian mereka amalkan. Kalau perintah mereka laksanakan, kalau larangan mereka tinggalkan. Habis itu minta lagi tambahan kepada siapa?
Rasulullah SAW. Seperti itu terus sampai khatam Al-Quran. Luar biasa. Makanya sahabat itu kalau hafal surat Al-Baqarah saja yang 2,5 juz itu, 2,5 juz Al-Baqarah ini kurang lebih. Itu Masya Allah, posisinya sudah martabatnya tinggi di hadapan sahabat yang lainnya. Gak cuma hafal, tapi memahami kandungannya, hukum-hukumnya, syariat-syariat yang dikandung di dalamnya. Mereka kuasai halal dan haramnya, mereka paham. Perinciannya bagaimana, tatbiknya, penerapan ayat ini bagaimana, mereka mengetahui. Luar biasa. Makanya ilmu mereka ini sedikit tapi berkah, sedikit tapi dalam, sedikit tapi Masya Allah. Kalau dibandingkan dengan ilmu kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya karena mereka menggabungkan antara ilmu dengan apa? Amal. Makanya Aisyah radhiyallahu taala ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, bingung beliau menjawab. Dijawabnya dengan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah akhlak Al-Quran. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW diikuti oleh para siapa? Sahabat-sahabat pun juga begitu berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Dikit-dikit dulu kami bersama Rasulullah SAW. Dulu saya melihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dulu begini. Subhanallah. Semuanya kalau berhubungan dengan agama terus mereka senantiasa mengaitkan dengan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lisan-lisan mereka itu tidak terucap dari lisan-lisan mereka kecuali qala Allah, firman Allah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ahli sunnah. Ini ahli sunnah. Dikit-dikit kalau berdalil qala Allah, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang mengatakan ini syariat, ini begini, ini memang kita seperti ini. Kalau Anda melakukan seperti ini dan mengatasnamakan agama, jangan marah ketika ada orang bertanya, dalilnya apa? Jangan marah. Dikit-dikit ente ini tanya dalil. Aduh, ente katrok deh. Tahu katrok? Kampungan itu. Sampai kapan antum enggak ini seperti itu? Ketinggalan zaman antum. Astagfirullahaladzim. Hati-hati perkataan seperti ini. Ini sering terucap. Ini para sahabat ya akhwat. Nah, dan ini yang dimaksud hadis Rasulullah SAW, ta'allamu surat Al-Baqarah. Pelajarilah surat Al-Baqarah. Dia seperti tadi, seperti yang dipelajari oleh para sahabat. Qaulullah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mimnya kurang panjang dulu. Alif lam mim. Allah Subhanahu wa taala mengawali membuka surat yang mulia ini dengan potongan huruf alif lam mim. Ini disebut oleh para ulama tafsir al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah. Huruf-huruf yang terpisah, maksudnya terpisah ini nggak ada maknanya. Ini sudah alif lam mim, tidak seperti kalimat yang lain yang ada maknanya seperti bait, rumah. Ini potongan-potongan huruf yang Allah sengaja ambil dan Allah letakkan di awal surat, dan banyak sekali dalam Al-Quran. Alif lam mim, alif lam mim sad, alif lam mim
Shad. Bukan sad, enggak. Shad. Alif lam mim ra. Hamim. Kaha ya ain sad. Toha, dua harokat aja. Yasin. Qaf. Sad. Hamim. Ain. Sin. Qaf. Bukan ain sin qaf, enggak. Ain sin qaf. Para ulama berselisih, ini apa artinya? Kebanyakan para ulama, ini perselisihan para ulama ada dua pendapat. Kebanyakan jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan ya seperti itu, datangnya dari Allah yang kita baca seperti itu. Datangnya seperti itu, tidak usah ditanya-tanya. Apa adanya para ulama, masya Allah ya. Takut juga mau bicara panjang-panjang, takut salah para ulama ini. Datangnya seperti itu dalam Al-Quran sudah seperti itu. Tumarru kama jaa, kita perlakukan apa adanya. Datangnya dari Al-Quran seperti itu, sudah kita baca seperti itu. Tidak usah ditauti, tidak usah ditanyain apa artinya, tidak usah maksudnya apa, tidak usah. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya masya Allah. Tapi nggak banyak yang berpendapat dengan pendapat ini. Inna hadhil huruf isyaratun ila i'jazil Quran. Huruf-huruf ini, huruf-huruf potongan-potongan huruf ini tadi yang Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala di awal-awal surat ini untuk menunjukkan akan kehebatan Al-Quran, menunjukkan akan i'jaznya. Kalau Al-Quran itu benar-benar mukjizat. Ini secara tidak langsung Allah ingin berikan pelajaran kepada kita karena pendapatnya kedua ini. Kalau Al-Quran ini terangkai dari huruf-huruf seperti ini. Al-Quran ini terdiri dari ayat-ayat ini semuanya. Ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf. Terdiri dari apa? Huruf-huruf yang terangkai akhirnya menjadi kalimat. Kalimat akan jadi susunan kata yang indah, yang mudah dimengerti, yang menggetarkan hati. Untuk itu berimanlah. Maksudnya begitu. Al-Quran ini mukjizat, bukan ucapan manusia. Terbuat tersusun dengan susunan huruf, terdiri dari huruf-huruf. Ya, seperti alif, lam, mim dan yang lainnya. Akhirnya menjadi kalimat. Akhirnya jadi susunan kata. Dan kalian, wahai orang-orang kafir Quraisy, tidak mampu membuat satu kalimat saja yang seperti Al-Quran, atau satu ayat saja seperti Al-Quran, atau satu surat saja seperti Al-Quran. Kalian tidak mampu. Padahal kalian orang-orang Arab asli, original, belum ada campuran ini orang-orang kafir Quraisy.
Orang-orang Arab asli, masya Allah. Belum ada bahasanya itu belum ada bahasa prodek, amiyah, bahasa pasaran, belum ada pada waktu itu. Bahasanya fusha semuanya. Bahasanya bahasa, susunan bahasanya masya Allah luar biasa. Sastra tinggi juga bahasa mereka itu. Ya seperti hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Perkataannya para sahabat, masya Allah ya, luar biasa kata-katanya. Tapi tidak mampu mereka buat seperti apa? Al-Quran. Makanya ini tantangan pada mereka, orang-orang kafir Quraisy. Sehingga sering kita jumpai dalam Al-Quran setelah huruf potongan-potongan huruf ini tadi, alif lam mim, biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Quran setelahnya. Menyebutkan akan mukjizat Al-Quran setelah huruf-huruf potongan ini. Seperti dalam surat Al-Baqarah, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman. Al-Quran itu kitab, itu Al-Quran. Seperti dalam surat yang lain, dalam surat Al-A'raf, alif lam mim sad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Kitabun unzila ilaika, kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu ya Muhammad. Masya Allah. Ada lagi dalam surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf habis itu wal Qur'anil Majid, dan Al-Quran yang maha, dan Al-Quran kitab yang agung. Dalam Sad, surat Sad, Sad wal Qur'ani dzikr, Al-Quran sebagai pengingat, Al-Quran sebagai petunjuk. Subhanallah. Dalam surat As-Sajdah, biasanya orang Palembang ini banyak yang sudah hafal surat As-Sajdah karena dibaca setiap subuh hari Jumat. Nah, alif lam mim, tanzilul kitabi la raiba fihi hudan lil, tanzilul kitabi la raiba, tanzilul kitabi, tanzilul kitab, Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Tanzilul kitab, min Rabbil Alamin, yang menurunkan Al-Quran sebagai sumber petunjuk, tidak ada keraguan di dalamnya, min Rabbil Alamin, dan Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, min Rabbil Alamin. Sajdah. Taib. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah. Kita kembali di surat Al-Baqarah. Nah, sudah lewat. Habis alif lam mim dzalikal kitab. Ini mengisyaratkan, nah, asyara il kitab dzalika. Ini ismul isyarah dalam bahasa Arab, namanya ismul isyarah. Ism alat tunjuk, untuk alat tunjuk, sebagai alat tunjuk. Dzalika, hadza, dza itu ismu isyarah. Dzalika ini untuk menunjuk yang jauh. Kalau yang dekat hadza gitu. Kalau yang dekat ya hadza, bukan dzalika. Kalau yang dekat hadza. Kalau yang jauh baru dzalika. Menunjuk untuk yang jauh. Dzalikal kitab. Kenapa di sini pakai dzalikal kitab? Pakai isyarah, alat tunjuk untuk yang jauh, bukan hadal kitab gitu. Kenapa pakai dzalika? Dzalika kan untuk yang jauh, menunjuk yang jauh.
Para ulama mengatakan hada isyaratan ta'zimi wa ijlal. Ini sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan kepada Al-Qur'an. Alladzi la yushabihu ghairuh, yang tidak bisa ditandingi oleh apapun juga, dan dia adalah kitab yang paling agung yang pernah Allah turunkan kepada umat manusia. La raiba fi hudan lil muttaqin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Allah taala bisawab. Mungkin ada ikhwah yang pengen baca surat Al-Fatihah sebelum kita tutup majelis ini. Tidak usah ada pertanyaan. Nah, ada yang berani angkat tangan. Yang laki-laki angkat tangan. Yang laki-laki nih. Karena pengennya nggak usah ditunjuk, langsung anak Ustaz. Ha huwa ada. Anak, masya Allah. Saya Ustaz. Gimana antum bisa tahu kesalahan antum kalau antum nggak mau belajar? Masya Allah. Allah. Ta'awud. Siratal ladzina an'amta siratal ladzina an'amta Anak ngoreksinya susah karena dari awal sampai akhir harus dikoreksi. Kalau anak koreksi semuanya, yang jelas baca Al-Quran ini bukan Alhamdulillahirabbil alamin atau dari tahun A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kayak nyantai gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh aja, boleh baca dengan nyantai seperti ini, tapi setelah kita benar-benar menguasai tentang tajwid, makhraj hurufnya. Makhraj huruf itu tempat keluarnya huruf dan juga sifat-sifat huruf, kapan tebal, kapan tipis. Jadi baca Al-Quran itu ikhwan, ada namanya itmamul qiraah, penyempurnaan bacaan. Jadi A itu mulut dibuka, A, U, I, ini rahang bawah ini ditarik ke bawah, I, A itu fathah, ya kan? Fathah, tahu fathah? Tahu fathah? Fathah ya fathah. Alif fathah A. Fathah itu dari kata-kata fathah. Sebelum ana teruskan, ana ingin dengar satu lagi. Halo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini enggak boleh dengung. Di sini idhar halqi. Ya. Idhar syafawi. Idhar harus jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, ini harus dilanjutkan
tak boleh mendengung. Kalau berhenti pun juga siratal ladzina an'amta 'alaihim, tak boleh mendengung, panjang tak boleh, karena itu harus lumayan. Anda akan berikan kaidah, nanti Anda koreksi sendiri bacaan Anda. Ijma'ul qiraah. Jadi bacaan Fathah itu tadi dari kata-kata Fathah, membuka. Apanya yang dibuka? Mulutnya. Jadi baca bukan bukan dibuka. Fathah itu dibuka mulutnya. Dibuka mulutnya, bukan Dhammah mengumpulkan artinya. Apanya dikumpulkan? Mulutnya ini, bibirnya dimoncongkan, dikumpulkan. Bukan begini kok, ini kan ditutup mulutnya. Ini bukan mengumpulkan. Namanya mengumpulkan, dhammah, tahu dhammah? Fathah dhammah, itu dikumpulkan mulutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu dalam bahasa Arab al-khafat, akhirnya di bawah. Di kasroh itu ditarik ke bawah sedikit mulutnya. Biar benar-benar terdengar ditarik benar, mulutnya ditarik ke bawah. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf adanya. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf apa kemarin? Yang ada bukan bukan Ini sudah ilmu. Fathah dibuka mulutnya, dhammah dimoncongkan, dikumpulkan. Kasroh tarik. Bismillah, bismillah, bismillah. Biar benar-benar terdengar belum bicara masalah makhraj huruf, dari mana tempat keluarnya, sifatnya bagaimana. Ini banyak sekali kesalahan. Makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Jadi ikhwan, huruf yang keluar dari khayshum, khayshum itu hidung, itu cuma 2 huruf, nun sukun dengan mim sukun. Nun sukun dengan inna, amma. Ini keluar dari mana? Faman ya'mal, nun sukun ketemu dengan ya, itu bi gunnah, mendengung, masuk dengan mendengung. Gunnah, ikhfa, gunnah, mendengung, ikhfa, semuanya itu keluar dari mana? Hidung. Khayshum, rongga hidung ini loh. Selain itu nggak boleh keluar dari ini. Tapi kita baca saja sudah keluar dari Kalau nggak percaya, antum tutup ini, antum baca a'udzubillahi minasyaitonir. Nanti keluar semuanya dari sini, geter segala macam. Berarti kan masih keliru semuanya bacaan kita. Jujur aja. Padahal cuma 2 huruf yang keluar dari sini. Belum mana bicara panjang pendek ini. Nggak keluar dari sini, keluar dari tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan juga dari tenggorokan. Seperti ain, ghain, kha, ha, kha, ain, ghain, kaf, qaf, semuanya dari kerongkongan ini. A, kha,
Bukan kof ini beda lagi. Gak boleh air keluar dari hidung. Nah, ini kebanyakan kita cantum, coba aja lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah keluar dari sini udah keluar dari sini. Padahal min, i panjang, a panjang, u panjang, nggak boleh keluar dari sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Lewat dari tenggorokan semuanya. Nggak boleh keluar dari hidung. Yang hidung cuman apa tadi? Dan sukun dengan sukun. Itu aja pelajarannya, nanti diperhatikan di rumah. Insya Allah ya, butuh kesabaran. Insya Allah butuh kesabaran. Saya juga masih belajar. Saya juga belajar, terus belajar juga. Saya bukan ahlinya, saya juga belum punya sanad, tapi anak suka belajar seperti ini. Dan saya berusaha untuk istifadah dengan orang-orang yang bisa untuk diistifadahi dalam masalah seperti ini. Dalam masalah qiraah, saya bukan ahlinya, saya juga bukan hafal Al-Quran, tapi kita terus berusaha. Nah, untuk perhatian kepada kitab Allah Azza wa Jalla. Ini sekilas tentang, makanya ajaran Al-Quran ini nggak sederhana ternyata, nggak sederhana. Itu belum yang lainnya, belum mengoreksi yang lainnya. Jasnya sebagai masukan. Nah, jadi nggak jelas bacaan antum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini. Coba antum tutup hidungnya, nasta'in. Coba semuanya. Senyum semuanya. Alhamdulillah. Itu butuh proses, butuh ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim lewat sini. Coba antum ditutup hidungnya, nanti nggak keluar dari hidung semuanya. Sahih ya ikhwan, betul kan? Nah, ini butuh apa? Butuh belajar. Tadi ada yang tanya, amin gimana Ustaz? Amin sudah pernah jelaskan kemarin, ada dua bacaan yang terkenal. Amin, bukan amin, bukan amin. Amin. Bacaan yang pertama, yang kedua, amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.